Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Paujan. Saya berasal dari kelas 10 IPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah dengan judul Hasil Budaya Zaman Megalitikum. Selanjutnya kita masuk pada pengertian zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum merupakan zaman batu besar. Mengapa zaman ini disebut dengan zaman batu besar? Dikarenakan pada waktu itu manusia masih hidup memakai batu yang berukuran besar sebagai peralatan setiap harinya. Di mana pada zaman ini ada banyak sekali peninggalan terbuat dari batu. Jadi pada zaman ini banyak sekali peninggalan yang terbuat dari batu. Ciri-ciri zaman atau masa megalitikum ini terletak pada fosil yang ditemukan, di mana pada zaman ini ada banyak sekali peninggalan berupa kapak batu, rumah batu, dan perlengkapan lain yang terbuat dari batu. Jadi pada zaman megalitikum banyak sekali alat-alat yang digunakan untuk memburu ataupun alat dapur yang terbuat dari batu. Oke, selanjutnya pada slide ketiga ini kita akan belajar tentang sejarah zaman megalitikum. Zaman megalitikum menurut von Hennig-Galdern, kebudayaan megalitikum menyebar ke Indonesia melalui dua gelombang, yaitu yang pertama, megalitikum tua. Megalitikum tua menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum, pada masa 2500 sampai 1500 sebelum Masehi, dibawa oleh para pendukung kebudayaan kapak persegi bangsa Proto-Melayu. Contoh bangunan megalitikum tua adalah menhir, punden berundak-rundak, arca-arca, dan statis. Yang kedua, megalitikum muda. Megalitikum muda menyebar ke Indonesia pada zaman perunggu, 1000 sampai 100 sebelum Masehi. Dibawa oleh para pendukung kebudayaan Dongson bangsa Diutro Melayu. Contoh bangunan megalitikum muda adalah peti kubur batu, dolmen, waruga sarkofagus, dan arca-arca dinamis. Selanjutnya ada ciri-ciri zaman megalitikum. Yang pertama, ciri-ciri zaman megalitikum disebut dengan zaman batu besar. Karena pada zaman ini banyak sekali batu-batu besar. Yang kedua, sudah memiliki kepercayaan. Yang ketiga, terdapat dua kepercayaan. Yang pertama, kepercayaan animisme, dan yang kedua, kepercayaan dinamisme. Kepercayaan animisme adalah kepercayaan bahwa roh nenek moyang masih dapat berhubungan dengan manusia yang masih hidup. Sedangkan kepercayaan dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. Yang keempat, alat-alat yang dibangun untuk keperluan pemujaan seperti kepada roh nenek moyang ataupun kepada pohon-pohon yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. Dan yang kelima adalah jenis manusia disebut dengan manusia Proto-Melayu. Nah, selanjutnya ada hasil budaya megalitikum. Yang pertama, menhir. Apa itu menhir? Menhir adalah sebuah tugu atau batu yang tegak digunakan untuk memperingati orang yang sudah meninggal. Batu tegak ini juga sebagai penghormatan dan juga lambang yang diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Menhir ini adalah batuan dari periode Neolitikum dan batuannya juga serupa dengan dolmen. Jadi menhir ini merupakan batuan yang digunakan untuk orang meninggal untuk penghormatan dan juga lambang yang diberikan pada orang yang sudah meninggal pada zaman megalitikum. Nah, untuk bentuknya ada pada gambar menjulang ke atas, tegak, dan tinggi. Yang kedua adalah sarkofagus. Sarkofagus adalah sejenis kubur batu tetapi mempunyai penutup di atasnya. Dan biasanya dihias dengan lukisan manusia atau binatang di dinding mukanya. Dan dipercaya bisa menimbulkan kekuatan magis karena biasanya sarkofagus disimpan di atas tanah, maka sarkofagus ini sering dihias atau diukir. Jadi sarkofagus ini tempat pemujaan untuk orang yang sudah meninggal, diletakkan di dalamnya dan dipercaya menimbulkan kekuatan magis. Dan untuk bentuknya seperti peti mati yang bisa dilihat pada gambar. Yang ketiga ada arca batu. Arca batu banyak kita temukan di Indonesia, yaitu di daerah Sumatera Selatan dan juga Sulawesi Tenggara.
Arca batu merupakan patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan, yaitu seperti sarana dalam memuja Tuhan atau dewa-dewinya. Dengan corak inilah, arca biasanya memiliki media yang cukup kuat di dalam ritual. Jadi, arca batu ini digunakan untuk memuja Tuhan yang dipercaya pada zaman megalitikum. Dan untuk gambarnya bisa dilihat pada slide keempat ini. Yang keempat ada dolmen. Dolmen adalah meja batu tempat meletakkan sesaji yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Di bawah dolmen biasanya sering ditemukan kubur batu. Dolmen ditemukan di Eropa, Asia, dan Afrika, terutama di sepanjang pesisir pantai. Mereka berasal dari periode megalitikum awal sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Jadi dolmen ini digunakan untuk memuja para roh nenek moyang yang mereka percayai. Dan untuk bentuknya, dolmen ini seperti batu besar yang ditumpuk di atasnya dan di bawahnya memiliki rongga yang bolong. Jadi bisa kalian lihat di gambar pada slide keempat ini. Yang kelima, punden berundak. Pada zaman dahulu, punden berundak digunakan untuk memuja arwah nenek moyang yang sudah meninggal. Bentuknya adalah bangunan yang disusun bertingkat, dan bentuk ini juga sebagai inspirasi bagi konsep dasar sebuah candi pada masa Hindu-Buddha. Jadi, punden berundak ini digunakan untuk memuja arwah nenek moyang yang bentuknya bisa dilihat pada gambar seperti candi yang biasa kita lihat-lihat pada zaman sekarang. Yang terakhir atau yang keenam ada kubur batu atau waruga. Kubur batu atau waruga adalah peti mati yang dibentuk dari 6 papan batu, terdiri dari 2 sisi panjang, 2 sisi lebar, dan sebuah lantai. Kubur batu yang paling banyak ditemukan di Indonesia terdapat di 2 daerah, yaitu Sumba dan Minahasa. Jadi, kubur batu ini digunakan untuk para orang yang sudah meninggal pada zaman megalitikum. Kubur batu ini dibentuk seperti peti mati yang terbuat dari batu dan memiliki ukiran-ukiran yang sangat bagus dan menarik. Akhir, terdapat kesimpulan yang dapat saya ambil dari mempelajari materi tentang asal budaya zaman megalitikum ini adalah zaman di mana masyarakat mulai membangun bangunan atau monumen yang terbuat dari batu. Ada beberapa hasil bangunan zaman megalitikum ini, antara lain menhir, punden berundak, dolmen, waruga, kubur batu, sarkofagus, dan pada zaman ini sudah memiliki kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan ucapan ataupun tindakan saat sedang berpresentasi. Semoga materi kali ini bisa disampaikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.